Tetapi saat aku kembali ke meja tempat kami duduk, aku melihat ada sosok pocong berdiri di belakang temanku. Ingin sekali aku pergi saat itu juga, tapi aku gak bisa langsung pergi dari warung itu. Oke, kita lanjut. Ini menarik sekali nih judulnya nih. Wah, tapi sebelum cerita kita minta untuk yang nonton like video ini dulu ya. Iya benar. Ting ting. Ting ting. Sama di subscribe biar kita 100.000 silver play button. Yuhu. Udah itu aja sih. Like dulu ya. Iya. Dah. Oke. Ini cerita tentang pesugihan warung soto. Iya, tapi intro dulu nih dari yang menulis cerita ya. Halo, kenalin aku salah satu pendengar setia podcast Malam Kliwon. Cerita pertama kali yang aku dengar di podcast ini adalah cerita kosan yang seperti pasar makhluk goib, yang mana di kos itu ada sebuah patung seperti wayang kalau nggak salah. Oh iya. Ya kan? Nah, Malang. berawal dari cerita itu aku jadi pendengar setia PMK nih. Dan jadi penjilat nih berarti sekarang. Pengabdi, wah ada lagi pengabdi Malam Kliwon. Banyak ya, banget. banyak bener. Oke. Oh iya bang, ada beberapa cerita yang ingin aku ceritakan. Tapi maaf bang, aku tidak bisa memperkenalkan diriku karena aku menjaga privasiku dan juga keluargaku. Tapi aku ingin memperkenalkan sedikit tentang diriku. Aku berasal dari Medan dan saat ini usiaku 20 tahun. Mungkin di usia yang sudah sudah masuk ke kepala 2, aku mempunyai cukup banyak cerita tentang dunia mereka dalam tanda kutip. Jadi di mana aku ini adalah anak keempat dari 4 bersaudara. Aku memiliki 2 abang dan 1 kakak. Abang sulungku, kakakku, dan aku, kami bertiga tergolong anak indigo. Tetapi kami berbeda dalam hal merasakan mereka. Abang sulungku tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan, tetapi feeling abang sulungku terkait dunia goib selalu tepat sasaran. Aku hanya bisa merasakan posisi mereka. Misal, contoh saat aku sedang berada di basement mall atau di toilet mall, aku bisa merasakan keberadaan dan juga hawa negatif atau positif dari sosok tersebut. Gitu. Lain hal dengan kakakku. Usia kakakku saat ini 28 tahun. Kakakku bisa merasakan, bisa melihat, bisa bertarung, bisa melihat dimensi lain juga. Aku kasih sedikit bocoran tentang kakakku. Kakakku dijaga salah satu penjaga kakakku, dan beliau adalah Dewi Sumatera. Kalau di Jawa ada Ratu Pantai Selatan, di Sumatera juga ada Dewi Sumatera. Maaf bang jika terlalu panjang di intro. Baiklah, aku akan ceritain salah satu kejadian mistis yang berbau pesugihan. Bang Bimo dan Bang Danu pasti percaya di era 4.0 bahkan menuju 5.0, pesugihan masih banyak digemari beberapa kalangan. Pesugihan bukan hanya di pedesaan aja loh, bahkan di perkotaan lebih mengerikan akan hal pesugihan. Dan ini adalah salah satu pengalamanku menghadapi pesugihan yang cukup meresahkan olehku dan cukup menguras energiku saat itu. Kejadian ini baru aku alami di awal Januari. Walaupun perkuliahan daring, tetapi ada beberapa tugas dari dosen yang mengharuskan kami penelitian di lapangan. Aku ingat sekali saat itu waktu menunjukkan jam 7:47 waktu Indonesia bagian Barat. Aku melihat jam di handphoneku sambil menunggu lampu merah menyala menjadi lampu hijau. Nah, penelitian ini berkelompok nih. Dalam satu kelompok terdiri dari 5 orang, 4 laki dan 1 perempuan. Tetapi di dalam mobil tersisa 4 orang, lelaki. Karena teman sekelompok aku yang perempuan sudah kami antar pulang ke rumahnya. Ya abang-abang tahulah, ya kan, anak gadis gak boleh pulang larut malam. Oh berarti bukan 747 nih harusnya, 1947 nulisnya harusnya ya. Karena malam kan ini. Malam. Lampu udah berwarna hijau, mobil melaju belok ke arah kanan. Temanku yang bawa mobil berkata, "Lapar nih, makan dulu yuk. Mau makan di mana?" "Pengen makan soto nih." Temanku yang lain yang berada di jok belakang nyaut, "Wah iya sih, kayaknya enak nih makan soto." Aku nimpalin pembicaraan mereka. "Ya udah, oke, kita makan soto di dekat sekolahku dulu ya.
Sotonya enak banget, kalian harus coba, saut temanku yang lain. Emang nama warungnya apa nih? Balas aku. Udah, percayalah sama aku, jamin kenyang lah pokoknya, murah kok satu porsinya. Ya udah, aku ngikutin apa kata temanku aja, karena seleraku dengan dia sama lah soal makanan. Kami menyusuri jalanan kota di malam hari, dan waktu sudah menunjukkan pukul 20:05 nih sekarang. Temanku yang berada di belakang mobil nanya, kita mau makan di warung ABC ya? Nih inisial ya. Samaran. Ya? Iya, kenapa? Saut temanku. Tapi aku dengar-dengar warung soto ini ada pesugihannya. Temanku sambung menyawiti dengan nada candaan. Masih aja percaya gituan, itu mah persaingan dagang gitu. Entah kenapa saat aku dengar pembicaraan mereka, perasaanku sedikit gak nyaman. Tetapi karena perut udah lapar sekali, aku hiraukan hal itu. Mungkin aja asam lambung udah naik. Nah ini yang bener nih. Udah perkara lapar mah gas aja. Kegihan kayak apa kayak. Akhirnya kami sampai di warung soto tersebut. Dari kejauhan sih udah terlihat ramainya warung soto ini. Kami parkirin mobil di pinggir jalan dengan bantuan arahan Pak Ogah penjaga parkiran. Tapi saat itu aku gak mau turun dari mobil atau enggan lah. Aku lihat jam udah menunjukkan pukul 20:27. Teman-temanku yang berada di bangku belakang mobil udah mulai turun, dan aku yang berada di samping pengemudi masih resah akan sesuatu hal yang enggan buat aku tuh turun dari mobil gitu lah. Aku bertanya ke teman di sebelahku, yang ini warungnya? Sambil nunjuk ke arah jarum jam pukul 2. Kemana nih, ribet bener. Oh sini, iya. Iya ini, enak kok. Udah ayo turun, aku lapar banget nih. Temanku langsung turun dari mobil. Akhirnya aku turun dari mobil. Saat aku buka pintu, ketika aku merinding. Ada hawa panas yang bertabrakan dengan aku. Tapi aku menghiraukannya, karena aku tahu lokasi tempat kami memarkirkan mobil cukup gelap dan ada beberapa pohon di area parkiran. Gak perlulah aku ceritakan apa yang ada di pohon itu. Tapi aku tahu ada sosok apa di sana dan sedang apa sosok itu. Sambil kami berjalan menuju warung soto tersebut, temanku berkata, padahal ada 2 warung soto yang saling berhadapan. Tapi kenapa cuman warung soto ABC aja nih yang rame pengunjung ya? Ya karena warung ABC enak cuk, saut temanku gitu. Aku yang berada di belakang kedua temanku merasakan sedikit perasaan yang gak enak banget. Dalam gumamku berkata, kumon jangan sekarang ya, jaga matamu, gumamku. Kami sampai di warung tersebut. Kami masuk dan duduk di bangku sebelah kiri nomor 3 belakang dari ujung warung. Detil juga nih orang. Oke. Ingat banget ya. Iya. Aku pertama kali makan ke warung itu karena jarak rumahku dan kampusku yang sangat jauh dari warung itu. Sembari aku melihat sisi-sisi warung itu dan aku amati, pada malam itu cukup ramai pengunjung yang makan. Aku juga melihat para pegawai yang sedang masak dan juga pegawai yang sedang melayani pegawai. Pelanggan. Oh, lucu salah juga kan? Lucu juga melayani pegawai. Ayo nih. Gimana sih? Kamu kan kerja juga. Iya, saya lapar. Masa kita sama-sama kerja di soto. Sorry ya, ini momentum harus disikat. Momentum gak boleh lewat nih. Iya, kan kerja juga. Itu yang lapar. Melayani pegawai. Itu yang lapar. Lucu. Typonya di momentum yang pas. Kalau mau typo tuh di yang lain kayak ya. Yeah. Sama-sama kerja. Karyawan. Tuh yang lapar tuh. Itu yang lapar.
Kita masa layanan. Minumnya apa, Mas? Iya. Lah, pegawai melayani pegawai. Aku juga melihat para pegawai yang sedang masak dan juga pegawai yang sedang melayani pegawai. Apa mungkin benar ya? Maksudnya membantu kali. Enggak. Kalau ada beneran saya cekik dua-duanya. Anda kerja yang bener. Aduh. Gimana sih? Coba kan pakai seragam gitu kan sama kan. Terus layanan. Aduh. Oke, kita lanjut. Mumpung masih belum dapat ininya nih, intinya ya. Recall mundur dikit kali. Masih intro dulu kan ya. Intinya mereka duduk atau si pencerita duduk di nomor 3 belakang dari ujung warung, lalu mengamati semua sisi-sisi warung itu, dari yang pengunjung makan, pegawai sedang masak gitu ya, dan melayani. Nah, tapi ada seseorang yang menghentikan tatapanku. Ada seorang bapak-bapak yang cukup dewasa, mungkin usianya kisaran 45 ke atas lah. Tatapanku terhenti karena tatapan bapak itu. Sekilas aku dan dia saling tatap-tatapan nih. Aduh, orang lapar tatap-tatapan lagi. Ini makanan gue. Kalau nggak nih? Gue dulu dong. Enak aja loh. Soto, gue duluan tadi yang datang. Yang pesen kan saya duluan. Tadi tatap-tatapan gitu ya. Saya duluan pak, nggak bisa gitu pak. Aduh. Tapi saat aku menatap bapak itu, ada perasaan gak enak, seperti kehadiran aku mengganggu dirinya dan hendak mengusirku. Pegawai warung pun datang ke meja kami. Jadi kami memesan 4 porsi soto, 3 pedas, 1 enggak, 3 minuman orange juice, 1 teh manis dingin dan 1 teh hangat. Berselang 10-15 menit pesanan kami pun sampai. Oke, teman-temanku langsung melahap soto tersebut, tapi tidak dengan aku. Aku lupa aku belum cuci tangan. Ya entah apa gunanya cuci tangan, tapi hal itu menjadi kebiasaan sebelum aku makan, walaupun menggunakan sendok dan garpu. Wastafel di warung ini ada 2 wastafel, 1 di sudut belakang dekat toilet, dan 1 lagi berada dekat gerobak warung soto. Aku hampirin wastafel yang berada di depan. Karena wastafel di belakang tuh areanya cukup gelap, dan aku nggak mau ngambil resiko ke sana. Dasar penakut, kata dia gitu. Aku mencuci tangan dan sambil bercermin di cermin kecil. Saat aku bercermin, seketika mata aku melihat ke arah kuali besar yang berisi kuah soto yang ada di belakang aku. Aku melihat ada kelopak dan 2 tangkai mawar merah di sebuah piring kecil. Aku tahu betul itu jelas bunga mawar. Kenapa ada bunga mawar merah? Tanya aku. Aku bergegas mencuci tangan, lalu kembali ke meja. Tetapi saat aku kembali ke meja tempat kami duduk, aku melihat ada sosok pocong berdiri di belakang temanku. Ingin sekali aku pergi saat itu juga. Tapi aku gak bisa langsung pergi dari warung itu, karena tas dan handphoneku ada di meja. Aku mencoba duduk dengan tenang, tetapi saat ini aku melihat jelas sosok pocong ini. Yang awalnya aku hanya melihat dari belakangnya aja, dan saat ini aku jelas melihat dia berdiri tepat di belakang temanku. Cuci tangan doang lama banget. Aku mencoba tenang. Aku membuka handphoneku dan menundukkan wajahku dan memejamkan mata dan membaca amalan-amalan doa yang aku tahu. Saat aku selesai baca doa, aku pikir sosok pocong itu sudah pergi dari belakang temanku. Ternyata sosok pocong itu malah pindah ke belakangku. Dan paling menyeramkannya lagi, dia menundukkan badannya. Aku jelas melihat pocong itu mengayunkan kepalanya mencoba menarik perhatianku. Baunya yang sangat busuk, yang sangat aku benci. Aku sangat takut lah intinya saat itu. Aku mencoba tenang, aku terus membaca amalan doa-doa, dan sosok pocong itu pergi dari belakangku. Baiklah, sosok pocong itu akhirnya sudah pergi. Tapi kemana sosok itu? Aku langsung melihat
tiap sisi dari warung ini. Ternyata bukan hanya ada satu sosok pocong, tapi ada 4 yang berdiri di area warung soto itu. Aku melihat sosok pocong yang ada di belakangku itu berpindah ke seorang bapak-bapak yang tatapannya sinis kepadaku. Aku juga melihat dari kejauhan ternyata ada sosok yang berdiri di tempat kuah soto itu adalah sosok kuntilanak yang tidak memakai baju sama sekali. Waduh. Dan dari badannya yang telanjang itu, aku melihat jelas seperti ada cairan yang keluar dan masuk ke dalam kuali berisi kuah soto itu. Anjir. Wah, seketika badanku panas banget. Aku enggan makan pesananku lah intinya. Tapi aku melihat teman-temanku sudah hampir habis memakan soto itu. Aku berkata ke mereka, "Guys, cepetin dong makannya, aku mau pulang lah. Kita langsung pulang aja ya." "Loh, kenapa?" Saut temanku lah. Mereka melihat wajahku yang mulai memucat dan tahu kalau ada sesuatu yang gak beres. Bergegas kami langsung pergi dari warung itu. Teman-temanku tahu kalau aku salah satu seorang indigo, dan mereka paham situasiku. Kami bergegas pergi saat itu dalam kondisi aku sama sekali tidak memakan soto itu. Di dalam mobil badanku terasa sangat panas dan aku keringat dingin, padahal AC mobil sudah cukup dingin. "Are you okay?" Tanya temanku. Mantap nih. "Tolong cepetin jalannya please," balas aku. Sebelum itu aku sudah WA kakakku. "Kak, urgent, ada jumping candy, kayaknya ngikut deh nih, please help me." Isi chat aku, tapi kakakku slow respon. WA aku belum dibalas. Akhirnya aku coba telepon dia. Alhamdulillah diangkat, dan langsung aku matikan agar dia baca WA aku. Teman-temanku sepakat untuk mengantarku lebih dahulu karena melihat kondisiku saat itu. Dan aku tahu persis saat ini yang aku rasain. Jadi ada 2 sosok pocong yang ikut pulang, dan saat ini ada di belakang mobil. Aku tahu pocong ini ikut dengan aku. Alhamdulillah kondisi jalan yang cukup sepi, jadi tak kunjung lama untuk aku kembali ke rumah. Akhirnya aku sudah kembali ke rumah. Karena teman-temanku melihatku yang begitu pucat dan tahu betul kondisiku saat itu, mereka mengantarku sampai ke dalam rumah. Saat kami hendak turun dari mobil, temanku berteriak kencang, "Pocong!" gitu. Temanku melihat pocong dari kaca spion tengah mobil. Otomatis temanku yang di belakang sontak melihat ke arah belakang. Aku pikir hanya satu temanku yang melihat keberadaan pocong itu. Ternyata ketiga temanku melihat 2 pocong itu yang ikut pulang bersama kami. Anjir. Wah, bisa gini ya? Wah, gawat nih. Sontak teman-temanku lari keluar dari mobil menuju rumahku dan mereka meninggalkan aku. Aku coba tenang saat keluar dari mobil. Aku melihat dari ekor mataku pocong itu masih di situ, tapi hanya 1. Kemana pocong yang 1 lagi? Ternyata pocong itu keluar dari mobil dan duduk di atas pohon yang tepat di seberang jalan, seolah menunggu aku keluar. Aku melihat keluargaku sudah keluar semua dari dalam rumah karena mendengar teriak teman-temanku. Sambil berjalan pelan menuju rumah, aku yang mencoba tenang dan mencoba berinteraksi dengan mereka. Aku mencoba tenang intinya gitu ya. Hal pertama yang aku tanya ke mereka, "Untuk apa kalian ikut sampai sejauh ini?" Aku melihat wajah mereka yang hitam membusuk dengan lidah terjuntai panjang dan bau yang sangat busuk. Lagi dan lagi aku mencoba tenang untuk berinteraksi dengan mereka. Tapi saat itu juga aku pingsan karena udah gak sanggup menahan 2 sosok yang mau masuk ke badan aku. Aku gak tahu kejadian apa setelah kejadian itu. Tapi saat aku bangun dari pingsanku itu, temanku bercerita aku bukan lagi mediasi, tapi aku sudah masuk ke ranah kesurupan. Bahkan temanku berkata badan aku sangat kuat saat aku kesurupan. Ya, benar sekali, kedua sosok itu ingin mengambil diriku. Tapi karena penjagaanku kuat, jadi mereka gak berhasil. Teman-temanku tidak berani pulang pada malam itu. Saat itu aku tahu badanku sedang diambil alih oleh 2 sosok. Aku melihat sendiri badanku diambil oleh orang lain. Tapi entah kenapa kakakku dan abang malah membiarkanku. Bukan mereka gak peduli akan hal genting itu, tapi mereka mau melihat sampai di mana ilmuku untuk mengatasi ini. Wah, mantep nih. Tetapi akhirnya mereka berdua harus turun tangan untuk membereskan ini.
karena aku gak sanggup mengeluarkan dua sosok yang ada di tubuhku. Aku juga ingat saat aku tersadar dari pingsanku, aku melihat kakakku sudah berposisi duduk sambil menggenggam kedua tangannya. Kedua tangan itu menggenggam kepala dua sosok itu. Aku melihat dua sosok itu sudah rusak karena dihajar oleh kakakku. Wah, ngaco. Aku kira sosok itu akan dipulangkan, ternyata malah dibenamkan ke dalam tanah. Dan malam itu sangat menguras energi. Oh iya, setelah kejadian itu, temanku cerita kalau warung soto itu tutup selama seminggu. Aku tahu apa penyebabnya. Pasti tempatnya diacak-acak sama kakakku. Oh iya, nyari rezeki yang halal aja ya, karena kalau sudah pesugihan kita akan menjadi budak mereka saat kita sudah mati. Mungkin cerita tentang pesugihan cukup sampai di sini dulu bang. Sepertinya sudah terlalu panjang banget nih aku bercerita. Maaf jika pengalaman mistisku kali ini gak cukup menyeramkan, tetapi hal ini menjadi trauma untuk teman-temanku. Terima kasih banyak loh kalau cerita ini ceritakan di PMK. Semoga kalian senang ya dengan pengalamanku. Maaf banget kalau tulisannya berantakan. Terima kasih dan sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Samarin ya namanya. Gak disebutin nih. Namanya siapa gak disebutin kan? Enggak. Oke. Dari mana ya? Berarti dari kejadian ini ilmunya meningkat nih. Harusnya iya. Kan tadi dia bilang nih kalau berdasarkan kronologi ya dari awal tadi, dia ini sebenarnya cuman bisa merasakan posisi mereka aja. Ya kan? Nggak bisa komunikasi. Dan bisa merasakan keberadaan dan juga hawa negatif atau positif dari sosok tersebut. Ya kan? Ibarat kata kayak Gattuso nih. Gue bisa melihat posisi lawan, set pakai taktik apa gitu. Oke, terus Ya udah, berarti diuji lah ini. iya. Gitu. Kakaknya tuh berarti 2 ya, Le? 2. Ada yang Sebenarnya perempuan, anak 4. Gimana Abangnya tadi? 2. Oh, abangnya 2. Kakaknya 1. Oke, dia anak bungsu. Anak bungsu. 4 dari 4. Nah, si kakak-kakak ini bisa semua tuh. Apa ya? Bisa nggak ya tadi? Apa satu yang nggak bisa gitu? Oh, yang bisa 2 tadi ya. Kalau dari cerita tuh. Kakaknya sama abangnya gitu. Terus pertama dibiarin aja tuh. Biarin aja nih. Kan lagi kesurupan ya. Sampai mana nih bisa ngatasin? Nanganin sendiri. Berarti dia, maksud gua berarti memang bisa ya orang tuh menangani dirinya sendiri gitu saat ya kesurupan. bisa lah. Dari Kalau dalam teman-teman, gitu ngusirnya. Iya, kan udah dimensinya lain pak. Iya, Kita kan masih ngelihat dimensi yang ada nih di depan. Nggak tahu dia di sananya gimana. di sononya bertarung tuh Iya. ya. Abangnya cuma mantau ibaratnya sama kakaknya. Mantau untuk Coba bisa nggak nih? di dimensi yang bisa terlihat gitu sama kita gitu kan. Kalau dimensi lain bisa aja dia ngapain. Si abangnya mantau juga berarti tuh dari dimensi yang lain gitu. Lihat, wah kagak bisa lagi. Ya udah deh, gue turun tangan. Dihancurin tuh 2 sosok ini nih. Dimasukin ke tanah. Tanah sama sononya ditegor lah. Si warung diacak-acak tuh. Iya. Seru juga ya begitu ya. Seru buat ada yang biasanya kan Seru ini sih. ya bersihin rumah ya. Ada nggak nih Ghostbuster bersihin Warung. Oh, iya bersihin pesugihan. Warung soto. Ya apapun lah pokoknya pesugihan yang halal aja bos gitu. Weh ngapain sih di depan? Orang lagi gini sini. Orang lagi pada nyendok nih. Apa sih gitu? Antar dulu Pak Ustadz, ada apa nih? Iya. Iya. Taruh ada apa sih? Acak. Ini sudah nih tidak melanggar nih pakai pesugihan. Ya susah juga sih. Masa sih Pak Ustadz? Ini lihat nih. Kuntilanak nggak pakai baju. Iya. Pakai baju lu. Pakai baju dulu baru boleh. Nah, begitu taunya. Ini perkara dia nggak pakai baju di warung. Keringat lu kemana-mana. Pakai baju. Maaf Pak Ustadz. Iya. Ngelap-ngelap gitu. Gitu ya. Ya udah pakai baju. Dah. Ya Allah, kuntilanak telanjang. Nah, tapi ada yang menarik tadi. Di saat dia nggak mau turun kan dari mobil. Nah,
pas mau turun dia merasakan hawa panas Nabrak dia. Pegawai bawa pegawai. iya Bawa mau refill panci. Kan tempatnya gelap, banyak Betul. pohon. Pegawai bawa panci ya. Kale, punten gitu. Ditabrak hawa panas. Nggak taunya pegawai yang melayani pegawai. Aduh. Lucu banget. Tapi ya kalau dari kondisi ini ada tuh juga tuh kawan kita yang malah seneng kalau diikutin. Siapa? Ya bukan, maksudnya kalau lagi kayak gini gitu ya, ngikut, bikin rame deh usaha gua gantian dia kan. Ngapain? Iya. Berarti kan dia ngelawan Tuhan nih. Udah ngikut sini kontribusi lah. Iya. Gua mau buka nih warung pop es ya. Iya. Gitu. Sama Misakura. Nah, ramein ya. Ramein ya. Lo mau pulang bersih gua anter masalahnya. Atau lo dijemput. Nah, yang jemput kan pasti thanksin nih, ketahuan jadinya. Oh, lo yang punya. Udah mendingan lo kerja di mari. Kerja sama gua aja. BPJS. Nah, dikasih fasilitas. kan tadi 4 tuh, 2 yang ngikut. Masih ngikut. Mau pindah kan lo, susah resign kan di sono kan. Sono nggak enak cuy. Nggak ada insentif. Tadi gue pikir pocong 2 ngikut di belakang. Gue kira nggak di dalam mobil ya. Di belakang gitu. Gini-gini. Oh, kayak sepeda ya, kayak sepeda Iya. gunung. Kayak sepeda Iya. gunung di belakang tuh biasa tuh. Kalau gue lompat-lompatan. Kenceng banget mobil. Ada pocong ngikut di belakang 2. Lo diketawain Casper Masa sih? lo kalau kayak gitu. Masa sih? Iya, lihat dah. Tuh. Gue gitu. Capek banget. Aduh. Tapi Goblok. liar juga nih teman-temannya bisa melihat nih. Iya, hampir semuanya bisa ngelihat ya. Iya. Kedua ngocop ini. Pocong ini strong juga Le berarti Le. Memang yang gue tahu ya, setan pesugihan tuh lebih ini ya, lebih apa ya? Mungkin lebih kuat kali tingkatannya dibanding jin apa domestik gitu ya. Jin Katama. Ya, jin Kazama. Oh, Jin Kazama. Iya kali ya, lebih kuat kali ya. Iya, tapi gue jarang ada yang melihat pocong untuk pesugihan sih. Lah, sering Le. Biasanya aneh-aneh. Sering. Oh, lu udah pocong ya, bener. Iya. Justru baru ini nih gue denger kuntilanak. keringet kuntilanak. Iya, bener. Gitu. Nggak pakai baju lagi lo. Telanjang, Cuk. Rendah bener. Di deket ini itu keringetan kan dia pas itu deket Iya, apa? deket wadah. Deket dandang. Netes. Ih, itu unik tuh. Salah gue maksudnya Lucu nih. kuntilanak. Iya cuy. Seru tapi ceritanya. Di daerah mana juga nggak tahu ya. Kalau diceritakan cuman dia dari Medan gitu. Oh iya, daerahnya nggak tahu. Nggak Ya. tahu. Di Padahal mana. kita pengen ke sono tahu. Bener. Pengen lihat bapak-bapaknya gue sih. Pengen gue giniin nih. Aduh melotot gitu. Yang ngedip duluan bayar soto ya. Gue gituin bener. Gue pengen lihat itu kuntilanak keringetan nih. Sama satu lagi pertunjukan yang lucu. Apa? Pegawai yang layanin pegawai gue melihat. Iya. Gitu. Seru banget tuh warung gitu. Warung Goblok banget tolol. pengen ngeliat kuntilanak bugil. Lucu lah. Bocah ya. Grurak jatuh ya dari balik temboknya. Lo lagi lo ngeliatin lo. Ah enggak bang dia nih gitu nih. Ngeliatin kuntilanak bugil dah. Gue tidak pernah sedikit pun terbayangkan terlintas di kepala gue kuntilanak bugil tuh. Udah kok ada ya ternyata. Iya. Jadi budak lagi. Apa? Iya jatuhnya takutnya. Oh iya kan. Iya Kita benar. nggak bisa Nggak sebut tahu di juga sini. nggak jangan lah nggak enak juga gitu. Mm. Tapi kalau witch yang di luar negeri emang tapi kan Kagak nenek-nenek bugil, gitu. bro, kagak Kadang bugil pak. Kalau mandi. nenek gitu kan. Oh. Kalau mandi. Oke lah. Untung kuntilanak gak ketemu lu Le. Kalau lu lihat nih, Ya. telanjang ya. Nantangin. Gitu Ya, doang. Ayo Karwani di mana ya? Karwani ya. Yaudah. Udah. Dadah. Dadah.